Shalom kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di dalam renungan roti hidup. Apa kabar dan bagaimana keadaan kamu semua di luar sana? Kiranya kuasa firman Tuhan selalu menyegarkan diri Anda semua. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah subscribe channel ini, dan kiranya Anda diberkati melalui siri renungan roti hidup ini. Hari ini kita mau sambung siri renungan firman Tuhan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Kita mau sambung di bagian Tuhan Yesus menerangkan maksud perumpamaan ini kepada murid-muridnya, yaitu bermula di ayat yang ke-36, Matius 13 ayat 36 hingga 42. Jom kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Ayat yang ke-36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Mengapa Yesus hanya bentangkan perumpamaan itu kepada orang banyak itu lalu pulang meninggalkan mereka tanpa menerangkan terlebih dahulu maksudnya, tetapi menjelaskan maksud perumpamaan itu kepada murid-muridnya? Saudara, sebenarnya Yesus sedang menerangkan perumpamaan itu atau maksud perumpamaan itu tentang hal kerajaan surga dengan menggunakan perumpamaan supaya mereka, orang ramai itu, boleh lebih mengerti maksudnya. Sama halnya ketika kita mengajar anak-anak sekolah minggu tentang contohnya topik keselamatan yang diambil daripada kitab Roma 8. Mereka tidak dapat faham tentang maksud keselamatan yang ada dalam Roma 8 ini jika diterangkan dengan menggunakan cara penyampaian doktrin atau teologi, tetapi harus dengan ilustrasi atau perumpamaan supaya mereka mudah untuk mengerti. Yesus sedang berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada kita dalam cara yang dapat kita fahami. Itulah alasannya mengapa Yesus memakai gambaran ilustrasi atau perumpamaan tentang burung, bunga, pohon, matahari, dan hal-hal jasmani yang lain di sekitar hidup kita. Dia tahu bahwa pemahaman spiritual kita itu sangat lemah. Oleh itu dia berbicara kepada kita seperti seorang guru sekolah minggu berbicara kepada anak-anak sekolah minggu. Mari kita lihat di ayat yang seterusnya. Ayat 37, ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Kamu dan saya itu adalah benih yang baik yang dibiarkan hidup berdampingan, dihimpit atau ditekan oleh lalang yang digambarkan sebagai anak-anak si jahat. Kadang seperti ini jangan membuat kita menjadi seorang pesimis, tetapi harus spark yang menyemarakkan semangat kita untuk tetap optimis. Tahu bahwa Allah selalu ada di pihak kita. Seberapa kuatkah kita dapat bertahan di tengah himpitan, tekanan lalang? Adakah kita tetap menghasilkan buah yang baik? Atau dapatkah kita tetap berbuah dalam segala segi kehidupan kita? Ataukah yang terjadi sebaliknya, karena himpitan lalang, kita tidak menghasilkan buah yang baik, lalu menyerah, lalu give up? Ayat yang ke-40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampak ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Seperti yang kita telah pelajari di dua video yang sebelumnya, bahwa lalang itu tidak berguna hanya untuk dibakar. Tapi ketahui ini, hai kamu si gandum, yaitu anak-anak kebenaran. Lalang yang ada di sekitar hidupmu, yang selalu menghimpit hidupmu, coba mematikan imanmu, mereka akan menerima upah dari perbuatan jahat mereka, yaitu dicampak ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengar. Ada orang Kristen yang hanya mau mendengar perkataan firman yang sedap didengar telinga saja. Oh, saya sesungguhnya tidak mau mendengarkan ini. Saya pikir saya tidak perlu melakukan ini karena terlalu berat. Ini terlalu menuntut dan sebagainya. Saya pikir kalau kita pilih-pilih ayat firman yang kita suka saja, maka kita tidak dapat bertahan hidup dihimpit, disaingi, ditekan lalang yang ada di antara kita. Akibatnya, kita juga tidak dapat berhasil untuk menjadi orang-orang atau anak-anak orang benar yang akan bercahaya dalam kerajaan Bapa. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Yohanes 10 ayat 27. Perumpamaan ini ditujukan kepada mereka yang bertelinga untuk mendengar dan siap untuk menjadi domba-dombanya untuk dijaga, dilindungi, dipelihara, dicukupkan kehidupan mereka. Saudara, sekiranya Anda ada sebarang pertanyaan bagian ini atau topik ini, sila tinggalkan pertanyaan Anda di bagian komen. Kiranya Anda dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini, share kepada teman-temanmu, dan jadilah gandum yang tetap kuat dan berhasil bermanfaat kepada orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.